Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mama Tuti. Salam sehat bahagia selalu ya. Untuk hari ini saya membuat jenang sapar. Jenang sapar sudah menjadi tradisi ya di masyarakat kami. Setiap bulan sapar tiba kita membuatnya dan dibagikan kepada tetangga dan juga sanak saudara. Ikuti langkahnya dari awal hingga akhir ya. Untuk langkah pertama, siapkan 100 ml air kapur sirih atau air enjet dan ditambahkan 200 ml air biasa ya. Tambahkan juga setengah sendok makan garam. Kemudian letakkan di atas kompor dan dinyalakan apinya ya. Diaduk hingga garamnya larut saja. Setelah hangat matikan kompor. Lanjut, siapkan waskom atau wadah, masukkan 1 kg beras ketan ya. Kemudian bisa dimasukkan sedikit demi sedikit untuk air larutan kapur sirih dan juga air. Diaduk ya agar kalis untuk tepung ketannya. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat tidak terlalu jemek ya untuk adonannya. Selanjutnya siapkan tampah ya, bisa ditaburi dengan tepung terigu dan diratakan untuk tepung terigunya. Kemudian bisa diambil adonan dan dicetak ya, dicetak bulat-bulat. Untuk besar kecilnya disesuaikan dengan selera, kurang lebih sebesar kelereng atau gundu ya teman-teman, dan diletakkan pada tampah yang telah dilumuri dengan tepung terigu tadi sambil digoyang-goyangkan agar tidak lengket satu sama yang lainnya. Setelah rada banyak bisa ditaburi lagi ya untuk tepung terigunya dan digoyang-goyangkan lagi. Dan untuk hasilnya seperti ini, sudah selesai saya cetak. Selanjutnya siapkan air di atas panci, masukkan untuk gula merahnya. Untuk takarannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Kemudian bisa ditutup agar cepat mendidih. Saya juga menggunakan santan kurang lebih 4 liter santan cair dan 1,5 liter untuk santan kanilnya atau santan kental. Selanjutnya bisa dilihat untuk rebusan gula merahnya dan sudah mendidih. Bisa dimasukkan untuk daun pandan wanginya. Saya menggunakan 3 helai pandan wangi ya, sambil diaduk agar tidak lengket pada permukaan wajannya. Setelah mendidih bisa dimasukkan untuk santan cairnya. Untuk santannya saya menggunakan 2 butir kelapa ukuran sedang ya teman-teman. Lanjut bisa ditutup kembali ya. Setelah mendidih kembali bisa diaduk lagi ya untuk santannya. Selanjutnya bisa dimasukkan 1 sendok makan garam. Kemudian bisa dimasukkan adonan yang telah dibentuk tadi ya ke dalam rebusan gula merah dan santannya. Masukkan secara bertahap untuk bulat-bulatan ketannya sampai habis dimasukkan. Sambil diaduk terus ya teman-teman secara perlahan agar tidak gosong pada permukaan wajannya. Jika sudah mengapung seperti ini, sudah matang ya teman-teman, tapi belum begitu tanak, kemudian bisa dimasukkan untuk santan kanilnya atau santan kentalnya, sambil terus diaduk ya teman-teman agar tidak gosong di bawahnya. Dan untuk hasilnya sudah seperti ini ya teman-teman. Bisa dicek untuk rasanya, jika kurang manis bisa ditambahkan gula putih ya teman-teman. Nah, sudah mengapung seperti ini berarti sudah tanak, bisa dimatikan kompor. Kemudian siapkan untuk bubur sumsunya. Saya menggunakan 250 gram tepung beras, tambahkan garam.
Untuk santannya 700 ml santan ya, sambil sedikit-sedikit dimasukkan pada tepung berasnya dan diaduk agar tidak menggerindil. Selanjutnya bisa diletakkan di atas kompor, diaduk terus ya teman-teman agar tidak gosong. Setelah permukaannya rada berat seperti ini, bisa dikecilkan untuk kompornya dan diaduk lagi hingga benar-benar matang dan tanak untuk jenang sumsumnya. Sambil terus diaduk ya teman-teman untuk jenang sumsumnya agar matangnya merata dan juga tidak gosong pada permukaan pancinya. Setelah teksturnya sudah seperti ini, sudah kalis dan tidak lengket lagi pada pancinya, sudah tanak ya teman-teman, bisa dimatikan kompor. Selanjutnya siapkan santan kanil kurang lebih 550 ml dan ditambahkan sedikit garam. Nyalakan api kompornya dan diaduk untuk santan kanilnya. Untuk santannya harus terus diaduk ya teman-teman agar tidak pecah. Setelah santannya mendidih seperti ini, sudah mumbul, berarti sudah mendidih dan matang, bisa dimatikan kompor dan diletakkan pada suhu ruang. Inilah jenang sapar ala rumahan ala Mama Tuti. Bisa diletakkan pada piring dan dialas dengan samir daun ya. Tambahkan untuk jenang sumsumnya di atasnya 1 sendok makan. Selanjutnya bisa ditambahkan juruhnya atau santan kanilnya 2 sendok sayur ya. Sudah menjadi tradisi ya bagi masyarakat kami, di saat bulan Sapar tiba kita akan membuat dan menyajikan jenang sapar, dibagikan kepada kerabat dan juga tetangga. Untuk rasanya jenang sapar ini manis, lembut, gurih juga dari santannya, dan dari jenang sumsumnya juga ada sensasi adem dan dingin di perut ketika kita mengkonsumsinya. Untuk semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa dan orang tua pasti menyukai untuk jenang sapar ini. Terima kasih yang telah menonton, mengikuti dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi untuk resep saya selanjutnya, insya Allah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.